Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity to given to our group to presenting our material about variety of language based on the its user. I will give time for the first presenter to present our material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So there are four variations of language based on its user. First, idiolect. Second, dialect. The third is social dialect, and the last is temporal dialect. So for the first, I will explain about what is idiolect and dialect. Okay, first, idiolect. So idiolect is a variation of language that is individual, and idiolect is an expression arise and is only used from someone different by others, and then it becomes their characteristic. And idiolect is influenced by the preference of the speaker. Jadi intinya, idiolect adalah variasi bahasa dari variasi bahasa yang individual, dan idiolect itu juga ujaran yang timbul dari seseorang yang berbeda dari seseorang lainnya lagi, dan hal itulah yang menjadi ciri khas mereka masing-masing. Dan tentang latar belakang itu, idiolect juga itu dipengaruhi oleh latar belakang si penutur. Oke, langsung ke contohnya itu. Contoh idiolect. Ini kita garis bawahi dulu tentang the colors of voice. Oke, jadi idiolect itu bisa dibilang color of voice, warna suara seseorang. Oke, contohnya warna suara Yunian Fadila Hamid berbeda dengan warna suara Maulana Said, dan hal itulah yang menjadi ciri khas kita masing-masing. Jadi karena itulah idiolect dibilang variasi bahasa yang individual, seperti itu. Oke, contoh lainnya itu tentang the background of the speaker. Contohnya, orang yang berpendidikan, cara berbicaranya pasti berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Orang yang berpendidikan, cara bicaranya biasa tinggi dan kadang banyak kritis lah, seperti itu. Sedangkan orang yang tidak berpendidikan, cara berbicaranya biasa-biasa saja. Oke, next is dialect. Oke, baca sendiri. Jadi dialect is a version of language in a group of people and that is certain in place and region. Jadi dialek adalah variasi bahasa dari sekumpulan orang yang berasal dari suatu wilayah atau daerah tertentu. Menurut saya pasti kalian sudah mengerti maksudnya dialek itu seperti apa. Jadi langsung ke contohnya saja. Contohnya itu dialek orang Kendari dengan dialeknya orang Jakarta sudah pasti berbeda. Dari kata kamu di Kendari itu biasa bukan cuma di Kendari, kayak di Sulawesi Tenggara pakai ko di mana, sama siapa gitu. Sedangkan kalau di Jakarta pakai lo, di mana, lo ngapain gitu. Terus tapi itu agak kasar sih kata-katanya. Terus kembali ke dialek Kendari, kata kita itu ada dua maknanya, kita yang jamak dan kita yang bermakna kamu. Nah, misalnya terus kita yang bermakna kamu itu biasa ditujukan agar lebih sopan atau kepada orang tua gitu, orang yang tua seperti itu. Kita di mana, kita sama siapa, padahal makna sebenarnya kita itu kan jamak gitu. Oke, contoh lainnya itu dialek orang Bugis dan dialek orang Muna pasti beda juga. Pasti kalian mengerti lah, dialek setiap daerah itu pasti berbeda-beda gitu. Okay, I think that's enough for me. And the next presentation will be continue with my friend. Okay, for the second presenter, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next, social dialect. Social dialect maksudnya
dialek yang berdasarkan kelompok tertentu. Misalnya orang kantor sama orang pasar itu berbeda bahasanya. Bisa kita lihat misalnya contohnya kata orang ini bisa jadi orang pasar bilang ini orang, seperti terbalik. Kemudian next, di sosial dialek ada beberapa variasi bahasa yang umum. Pertama itu akrolek, kedua basilek, tiga vulgar, 4 slang, 5 kolokvial, 6 jargon, 7 argot, dan 8 ken. Yang pertama itu akrolek. Akrolek itu adalah variasi bahasa yang tingkat tinggi, maksudnya bahasa orang berpendidikan. Ini contohnya misalnya saya makan. Saya makan. Itu kan kita tahu artinya. Saya berarti saya makan. Terus kemudian yang kedua itu basilek. Basilek itu adalah tingkatan yang paling bawah. Maksudnya bahasanya itu seperti kurang jelas sih, kurang baku lah. Misalnya kan kita orang Kendari sama orang Jakarta beda dialeknya. Misalnya kamu mau pergi kemana, terus kita orang Kendari biasa bilang kamu di mana gitu. Atau misalnya lagi untuk selanjutnya saya mau membeli kue itu. Terus untuk dialek orang Kendari, saya mau beli itu kue gitu. I think that's enough for me. The next presentation will be by my friend. Okay, the next presenter is yours. Okay, I will continue the presentation. Information about vulgar language, slang language, and colloquial language. So vulgar language is social variation language that refers that contain leaders that used by less or uneducated people. And then for slang language, it's a non-standard word that's used in a daily, in a formal life, and this slang language used by certain groups of people. For example, like in social media, there are words of love, which means like love of love, and then colloquial language is a version of social variation language. Is used by daily conversation, and it's not used in written language, such as like don, we say don, don, and in the written language, is do not. Next will be presented by my friend. Okay, the next presenter, the time is yours. Jasida. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jargon, argot, and ken. Jargon ini adalah variasi kelompok untuk berfungsi dalam kelompok yang tidak hanya untuk memberikan label konsep baru. Kalau argot
variasi sosial yang terbatas pada profesi tertentu dan diam-diam bersifat alih menggunakan kosakata tertentu. Misalnya bahasa penjahat yang sulit dipahami orang. Misalnya kacamata untuk polisi. Dan Ken digunakan untuk bahasa juga yang sulit dipahami oleh orang luar untuk percakapan mereka, seperti kayak bahasa rahasia. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the last speaker, the time is yours. Oke, di sini saya akan membahas tentang temporal dialek. Temporal dialek adalah dialek yang digunakan dalam kurun waktu tertentu yang digunakan terus menerus. Misalnya dan temporal dialek itu sudah banyak yang punah dan hampir punah. Contohnya temporal dialek itu misalnya kayak saya ambil dari bahasa Melayu seperti Melayu kuno, Melayu klasik dan Melayu modern. Mungkin saya dari saya. Because the last presenter, because this is the last present, so we just say thank you. Okay, for the next session, we are open answer and question. So if you have any question, just raise your hand and tell your name. Okay. Okay, just raise your hand if you have any question. Okay. Okay, thank you so much for the opportunity. My name is Reski Rati. I have a question. I've heard that some of your speakers say secret language or bahasa rahasia. Could you explain and can you give an example, please? Thank you. Anyone else? Anyone else? Dan. Okay, thank you very much. My name is Olivia, and now I'm gonna ask one of your speaker. Oke, jadi saya dalam bahasa saja. Bagaimana sih sebuah begini? Jadi di daerah saya itu sebenarnya biasanya itu berdekatan, tapi kok bisa dialeknya berbeda? Apa sih yang mempengaruhi seperti itu? Kan kita masih dalam satu desa yang berdekatan, tapi desa yang ini dengan yang ini berbeda dialeknya. Kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga bisa perbedaan dialek itu? Terima kasih. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Oli tentang apa tadi, bisa diulangi pertanyaannya? Tanya. Oke, saya akan mengulanginya. Bagaimana sih sebuah Intinya mengapa di satu daerah itu memiliki dialek yang berbeda-beda yang satu wilayah? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi mungkin dikarenakan adanya kasus imigrasi, perpindahan antara perpindahan atau dari penduduk-penduduk luar yang pergi menetap di suatu wilayah tersebut, seperti yang paling gampang saja di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara. Kalau di Sulawesi Tenggara kita tahu, kita satu wilayah di Sulawesi Tenggara itu terdapat banyak suku-suku serta dialek-dialek bahasanya itu berbeda, seperti orang Buton, orang Muna, beda-beda. Yang lebih yang lebih terlihat jelas itu seperti yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu dia bahasanya hampir mirip-mirip, tapi dialeknya yang berbeda. Orang Toraja berbeda, orang Bugis berbeda.
Orang Ponto berbeda. Nah, di situ ada banyak kan yang berbeda karena mungkin mereka bermigrasi. Jadi intinya itu mungkin karena migrasi. Terima kasih. Kembalikan dia. Apakah sudah bisa diterima dari saudara Oli? Iya, saya terima. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saudari Nia. Oke, tadi tentang pertanyaannya Reski tadi tentang bahasa Ken seperti itu bahasa Ken. Oke, saya jelaskan ulang tentang bahasa Ken itu variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu dengan lagu-lagu yang dibuat-buat supaya lebih menimbulkan kesan memelas, supaya dikasihani gitu. Kayak contohnya itu kayak bahasanya pengemis. Kayak tolong kasihani saya Mbak, saya belum makan 2 hari gitu. Seperti itu contohnya. Itu tentang bahasa Ken ya. Ini dia variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu dengan lagu yang dibuat-buat untuk memelas-melas seperti itu. Untuk bahasa pengemis, contohnya bahasa pengemis. Oke. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka saya akan menutup presentasi kelompok kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.